buatkan beberapa contoh. Misalkan akar 100. Yang bawahnya di sini saya buat akar 91. Manakah yang dikatakan bentuk akar? Coba kalian selain absen bisa aktif ya menjawab pertanyaan saya. Jadi akar 100 sama akar 91 itu mana yang bentuk akar? Yo, jawabannya yang akar 91 itu yang benar ya. Kenapa? Karena akar 100 itu kan bisa kita cari hasilnya. Akar 100 berapa? 10. Artinya 10 adalah suatu bilangan asli ya dan bukan bentuk akar. Jadi kalau disuruh menulis keterangan, maka akar 100 itu adalah bukan bentuk akar ya. Biasanya anak-anak disingkat BBA, bukan bentuk akar ya. Sedangkan akar 91 kalau kita hitung ya, kalau kita hitung itu akan ketemu koma-koma kalau pakai kalkulator. Dengan demikian kalau disuruh menyederhanakan, akar 91 ini ya tetap akar 91 dan dikatakan BA atau bentuk akar. Nah, dari sini mohon hati-hati kalau misalkan ke depannya nanti ya ada pertanyaan, tentukan manakah yang bentuk akar dan bukan bentuk akar. Anak-anak cenderung mentang-mentang materi ini bentuk akar, ya yang ada soalnya akar tuh langsung bentuk akar semua, padahal itu kan harus kita sederhanakan terlebih dahulu. Nah, sampai sini ya, tolong pahami dulu, pegang itu dulu baik-baik, kedepannya jangan sampai salah. Bentuk akar adalah ya angka yang tidak bisa diakarkan atau hasilnya tidak pas. Sedangkan bukan bentuk akar adalah ya angka yang kalau diakarkan ya akar pangkat 2 itu hasilnya pas ya. Nah, sekarang akan saya pilah-pilah. Hari ini kita akan belajar ya. Belajar beberapa materi pecahan dari bentuk akar itu sendiri. Yang pertama adalah ya menyederhanakan bentuk akar. Nah, ini materi inti yang pertama. Yang kedua adalah operasi pada bentuk akar ya. Artinya operasi nanti di sini kita belajarnya bukan hanya penambahan ya, tapi operasi bilangan pada matematika kan lengkap, ada tambah ya, ada kurang, ada kali, ada bagi. Nah, sekarang kita mulai dari yang menyederhanakan bentuk akar terlebih dahulu. Maksudnya bagaimana? Jadi gini, saya akan berikan contoh ya, saya akan berikan contoh. Misalkan ada soal ya, akar 32. Akar 32 ini apakah bisa kalian akarkan? Tentunya tidak ada akar yang pas ya. Nah, berarti angka tersebut adalah bentuk akar. Bagaimana menyederhanakannya ya? Menyederhanakannya adalah carilah angka faktor primanya ya. Jadi 32 coba dibagi 2. Dapat berapa? 16. Artinya 16 nanti bisa diakarkan enggak? Bisa. Maka ditulis 16 dikali 2. Akar 16 berapa? Dapat 4. 2-nya enggak bisa diakar. Maka 4 akar 2. Nah, itu salah satu contoh menyederhanakan bentuk akar. Lagi misalkan saya punya soal akar 27. Kita mulai dari ya akar angka prima itu kan 2, 3 dan seterusnya ya. 27 coba kita bagi 2. Enggak bisa, Bu.
Ganti, bagi 3 yuk. Oh, bagi 3 dapat 9, maka 9 kali 3. Akar 9 berapa? Dapat 3. Dengan demikian 3 akar 3. Dua contoh ini tentunya ada gambaran ya. C ya, contoh yang ketiga. Misalkan di depan akar ada angkanya bagaimana, Bu? Nah, ini saya berikan contoh. 5 akar 50 misalkan. 5 akar 50. 50 kan nggak bisa diakar, harus disederhanakan. Biasa mulai dari bagi 2, 50 bagi 2 dapat berapa? 25. Bisa diakar, tulis. Maka angka 5, akar 25 berapa? 5. Duanya tidak bisa diakar. 5 kali 5, 25 akar 2. Nah, 3 contoh ini coba dicatat sejenak ya, sambil dipahami. Nanti selesai dari sini akan saya screenshot per part ya, saya ubah ke format PDF, saya upload di Google Classroom. Jadi kalian yang tidak bisa ngikuti nanti bisa screenshot lihat PDF-nya dari Classroom ya. Karena di sini waktunya terbatas sekali. Baik, 3 itu tadi adalah contoh menyederhanakan bentuk akar. Nah, kalau sudah seperti itu, pasti ada sebagian anak yang kritis biasanya nanya, Bu, kalau bentuk akar itu soalnya desimal bagaimana ya? Saya lanjutkan contohnya, tadi baru 3. Contoh yang D keempat, misalkan akar 0,04. Nah, 0,04. Kalau kalian bingung, Bu, aku kalau desimal kok bingung itu bagaimana? Kalian ubah saja, Cah. Coba 0,04 itu 4 per berapa? 4 per 100. Nah, akar 4 berapa? 2. Akar 100 berapa? 10. Dengan demikian, akar 0,04 adalah 2 per 10 atau 0,2 ya. Dari situ, jadi intinya di sini materi itu satu sama lain saling terhubung. Jadi, ilmu yang dulu-dulu itu coba diingat-ingat lagi, catatannya jangan hilang ya. Nah, contoh berikutnya misalkan, nah, biasanya banyak pengecoh, Cah. 0,081. Nah, ini disuruh menyederhanakan, bisa tidak? Coba anak-anak nanti biasanya terkecoh, langsung jawabnya 0,9. Nah, padahal itu salah besar. Kenapa? Karena 0,081 itu kan 81 per 1000. 81-nya memang bisa diakar, tapi 1000-nya ini tidak bisa. Dengan demikian, kalau ada soal seperti itu, 0,081 itu nek diakar ya tetap 0,081. Jadi kalian jangan terkecoh. Apabila ada soal yang tidak bisa disederhanakan, jawaban terakhir ya soal itu sendiri. Jangan gampang menyalahkan soal. Soalnya salah, Bu, nggak bisa tak garap. Nah, itu kalian yang harus gali potensinya lagi ya. Harus banyak latihan. Nah, materi pertama kita sudah selesai. Kalau sudah bisa menyederhanakan akar, kita bisa gunakan untuk materi yang kedua ini, yaitu operasi ya. Operasi bilangan pada bentuk akar. Operasi pada bentuk akar, saya ringkas ya ini. Nah, kita mulai dari operasi yang pertama. Operasi apa? Yang paling akrab dari kecil itu operasi penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan. Nah, kali ini saya akan berikan beberapa contoh ya. Contoh yang pertama, misalkan ada soal gini, 2 akar 20 ditambah 3 akar 50 dikurang akar 3, seperti ini. Nah, langkah pertama apa yang harus kalian lakukan?
harus menyederhanakan bentuk akar terlebih dahulu. Kenapa? Ya, karena angka-angka di dalam akar ini belum sederhana, ya. Kita mulai dulu. 2 akar 20. 20 bagi 2 itu 10. 10 nggak bisa diakar. Bagi 3 tidak bisa. Sekarang dibagi 5 ya. Dapat 4. 4 kali 5. 3 akar 50. 50 itu 25 kali 2. Akar 3 sudah sederhana tetap ya. 2, 4 akare 2. Ini tetap 5. Terus akar 25 berapa? 5. Tulis. Akar 2 tidak bisa. Dari sini maka 2 kali 2, 4 akar 5. 3 kali 15, 15 akar 2. Min akar 3. Nah, pasti kalian bingung. 4 akar 5 ditambah 15 akar 2 dikurang akar 3. Semuanya berbeda. Nah, kalau semuanya berbeda boleh nggak dijumlahkan langsung? Tidak boleh. Artinya jawaban yang paling bawah ini sudah bentuk terakhir atau bentuk yang sederhana. Ingat, kata kunci untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk akar itu ya, angka-angka pokok bisa kalian satukan apabila semua akarnya sama. Kalau akarnya di sini berbeda semua, ada akar 5, ada akar 2, ada akar 3, itu berarti tidak bisa ya. Jadi nggak boleh dicampur aduk gitu. Ini tadi contoh pertama Cah ya. Sekarang saya akan berikan contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua misalkan seperti ini. Akar 72 dikurang 6 akar 32. Nah, ini saya buatkan yang versi sederhana dulu ya. Sekarang akar 72 itu berapa? 36 dikali 2. 6 akar 32 itu 16 kali 2. Akar 36 berapa? 6 akar 2. Akar 16-nya dikeluarkan 4 akar 2. Dari sini 6 akar 2 dikurangi 24 akar 2. Nah, kalau ini barulah kalian bisa satukan. 6-nya sama min 24. 6 dikurangi 24 akar 2. 6 dikurangi 24 berapa? 6 dikurangi 24 untuk min 18 akar 2. Dua contoh ini mulai ada gambaran ya. Jadi akar itu bisa disatukan operasi penjumlahan dan pengurangannya apabila angka di dalam akarnya itu sama. Kalau berbeda tidak boleh ya. Nah, itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga sekarang saya berikan contoh lainnya. Contoh yang ketiga misalkan saya buat langsung 6 akar 7 ditambah 3 akar 5 dikurang 10 akar 7 minus 5 akar 5. Kalau seperti ini bagaimana? Kalian bisa satukan. Yang akar 7 digadok ke akar 7, yang akar 5 digadok ke akar 5. Yuk kita tulis. 6 akar 7 sama ini dikurangi 10 akar 7 ditambah 3 akar 5 dikurangi 5 akar 5. Yuk 6 dikurangi 10 langsung saja nggak apa-apa. 6 kurangi 10 minus 4 akar 7. 3 kurangi 5 minus 2 akar 5. Nah, seperti ini contohnya ya. Jadi, kalau ada lebih dari satu yang sama,
kumpulkan sesuai jenis masing-masing. Maksudnya akar yang sama itu diblok-bloknya no cah ya, dipisah-pisah, disatukan biar enak mengerjakannya. Nah, misalkan ada, loh Bu aku udah paham, nggak usah tak blok-bloknya. Nah, nggak apa-apa, kalian bisa langsung mengerjakan ya, bebas-bebas saja. Itu 3 contoh tadi paham atau belum ya? Kalau belum paham nanti bisa lanjut nanya di luar ini ya. Saya lanjutkan operasi berikutnya nih ya. Operasi pada bentuk akar yang kedua ya. Yang kedua B adalah merasionalkan ya penyebut bentuk akar ya, penyebut bentuk akar. Nah, ini nanti akan saya bagi lagi. Merasionalkan itu apa maksudnya ya? Ini akan saya bagi, bentar papan tulisnya biar kamot akeh, tak hapus dulu loh ya yang lainnya. Ini tak hapus dulu. Tadi B adalah merasionalkan penyebut bentuk akar. Tulisannya miring-miring. Dah, merasionalkan penyebut bentuk akar. Dimulai dari akar yang paling sederhana ya. Bentuk yang pertama akan saya berikan kalau bentuknya seperti ini. A per akar B. Nah, cara merasionalkan A bentuk ini ya, A per akar B. Maksudnya rasional itu ya apa toh Bu ya? Misalkan ada yang bingung. Merasionalkan tuh maksudnya gini cah. Apabila ada suatu kalimat matematika atau angka yang penyebutnya itu bentuk akar, nah itu dirubah agar tidak bentuk akar lagi, ngono maksudnya ya. Jadi akarnya itu dirubah biar tidak bentuk akar. Nah, terus nggak usah bingung dulu, tak kasih rumusnya dulu ya. A per akar B itu cara merasionalkannya adalah A per akar B dikali akar B per akar B. Maksudnya bagaimana? Jadi biar hilang akarnya kan otomatis harus kita kalikan bentuk akar itu sendiri. Akar B per akar B itu maksudnya 1, karena suatu bilangan dikalikan angka 1 tidak akan merubah nilainya ya. Nah, sekarang kita latihan yuk, latihan. Misalkan saya punya angka seperti ini. 2 per akar 5 dikali akar 5, maka dikali berapa cah? 2 per akar 5 biar jadi rasional, cara ngarape 2 per akar 5 dikali akar 5 per akar 5. Nah, 2 kali akar 5, 2 akar 5, akar 5 kali akar 5. Akar 5 kali akar 5 itu kan akar 25. Akar 25 balik meneh berapa? 5. Artinya suatu akar dikalikan suatu akar akan ketemu nilai angka itu sendiri. Ibaratnya iki lho cah, ana kurungan manuk ngono ya, dituthukno kurungane pecah dadi karek manuke ngono ya. Jadi akar 5 kali akar 5 itu entuk 5. Jawabane 2 per 5 akar 5. Nah, seperti itu. Itu contoh sederhananya. Sekarang saya berikan contoh yang kedua. Misalkan saya punya angka 10 per 2 akar 2. Nah, mulai agak bingung ya. 2 akar 2 bawah ini, kalian lihat bentuk akarnya saja. Bu, berarti tak kali 2 akar 2. Jangan, nanti repot sendiri karena nggak sederhana. Ambil akarnya saja. Kalian lihat penyebut 2 akar 2 berarti belakangnya kita lihat akar 2 kan ya, maka diambil akar 2-nya dikali akar 2 per akar 2. 2 kali akar 2, 2 akar 2 yang bawah. Oh maaf ya, ini tadi 10 kok malah iku ya.
10. Ini juga 10. Nah, 2 akar 2 dikali akar 2. Maka 2 ini kan sebenarnya ada angka 1 di sini. 2 kali 1, 2. Akar 2 dikali akar 2. Untuk 2. Nah, coba perhatikan ini. Ini bisa dicoret ya. 10 bagi 2 dapat 5. Maka 5 akar 2 per 2. Dapatlah 5 per 2 akar 2. Nah, ini rasional untuk bentuk yang pertama ya. Jadi bentuk pertamanya seperti ini, merasionalkannya. Ini saya kira contoh 2 udah cukup itu ya. Udah cukup paham ya. Yang sempat nyatet, yang sempat mengikuti silahkan dicatat. Tapi misalkan kalau belum ya, seperti tadi yang saya sampaikan, materi ini juga akan saya upload di Classroom. Jadi kalian perhatikan saja. Tugas akan saya berikan nanti malam dengan jangka waktu yang cukup panjang juga. Yang penting kalian pahami dulu ya. Nah, sekarang merasionalkan penyebut yang kedua ya. Merasionalkan bentuk yang kedua itu bagaimana? Yang agak rumit lagi tentunya ya. 2, misalkan saya contohnya gini. A ya, akar A per akar B. Bagaimana merasionalkannya? Kalau tadi kan A per akar B ya. Sekarang adalah akar A per akar B, maka juga hampir sama kok, Cah. Jadi akar A per akar B dikalikan penyebutnya juga akar B per akar B. Nah, sama persis dengan tadi, tapi bedanya ini A-nya memiliki akar ya. Contohnya, misalkan akar 7 per akar 11. Maka kalian jangan bingung dengan akar 7-nya, biarkan saja. Akar 11 dikalikan penyebutnya berapa ini? Akar 11 per akar 11. Dapat berapa? Akar 7 ya. Akar 7. Akar 11 dikali akar 11 ini dapat 11. Maka jawabannya 1 per 11 akar 7. Udah, seperti itu. Contoh yang kedua, misalkan 2 akar Bu, nek misalnya yang atas nggak sederhana bagaimana? Nah, ini saya berikan contoh. 2 akar 12 per akar 3. Kalian nggak usah bingung. Tadi kan udah tak kasih ilmu bagaimana cara menyederhanakan. Nah, itu dipakai di sini. 12 itu berapa? 4 kali 3 per akar 3. 2 akar 4 berapa? 2 akar 3 per akar 3. Loh Bu, kok atas sama bawah bisa tak coret? Nek bisa dicoret ya malah kepenak. Hilangkan 2 kali 2 dapat 4. Seperti itu. Nah, ini rumus rasio yang kedua. Ada yang ketiga juga ya. Banyak kalau rasional ini. Sekarang rumus yang ketiga kalau bentuknya seperti ini. A per akar B plus minus akar C. Nah, maksudnya apa seperti ini? A per akar B plus minus akar C. Kalau ada bentuk seperti ini, maka pengalinya atau disebut akar sekawannya adalah sama dengan bawah. Yuk tulis dulu. Akar B, akar C. Tetapi tandanya berbalik. Kalau penyebutnya tandanya plus, maka akar sekawan atau pengalinya adalah minus. Kalau akar sekawannya minus, ya, maka kebalikannya adalah plus. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Jadi, kalau di sini plus minus, yang belakang malah jadi minus, plus minus, plus seperti itu. Nih,
Dipahami dulu sebentar, nanti saya berikan contoh ya. Contohnya, misal ya, 10 per akar 5 ditambah akar 3. Nah, nggak perlu bingung, kita ikuti tadi perintahnya 10 per akar 5 ditambah akar 3. Akar sekawan langsung dikali akar sekawan itu podo plek akar 5 akar 3 tulis dulu, akar 5 akar 3 tulis dulu, tapi lihat baik-baik yuk, tandanya ini apa sih, Cah? Tandanya plus, Bu. Berarti lawannya apa? Minus. Tulis di sini. Yuk, 10 dikalikan akar 5 min akar 3. Ojo kesusun nganu ya, Cah ya, ngepingno. Udah biarkan gini dulu. Baru yang bawah kita kerjakan. Kalian dulu kelas 8 ataupun kelas 7 sudah belajar perkalian. Nah, perkalian pada bentuk aljabar di sini kepakai ya. Perkalian pada bentuk aljabar yang tandanya berlawanan itu kepakai. Depan kali depan, akar 5 kali akar 5 berapa? 5. Belakang kali belakang, akar 3 kali akar 3 berapa? 3. Maka kalau ditulis 10 akar 5 min akar 3 per 2. Bu, 10 bisa dicoret sama 2, Bu. Oke, kita coret. Untuk 2. Maka 2, jawabannya ya, 2-nya bisa langsung dijabarkan. 2 kali akar 5, 2 akar 5. 2 jangan lupa dikali belakang. Min 2 akar 3. Wah, panjang ya, Cah ya, prosesnya. Nah, coba kalian pahami sebentar. Nih ya. Sampai sini sudah dicatat ya. Dipahami dulu. Berikutnya, kalau misalkan ya, Bu, kalau soalnya, nah ini yang keempat, bentuk keempat sekarang ya. Bentuk keempat kalau atasnya akar ya. Kalau atasnya akar A, ini tak ganti angkanya saja. Akar A, di sini juga sama akar A. Jadi persis dengan rumus nomor 3, tapi yang atas bentuk akar. Saya berikan contoh. Kalau misalkan di sini akar 8 per akar 4 dikurang akar 2 misalkan. Nah, kalau seperti ini sama persis, kita harus mencari akar sekawannya ya. Bu, itu kan angka 8 bisa disederhanakan, angka 4 juga bisa disederhanakan, Bu. Baik, kalau seperti itu kalian harus sederhanakan dulu ya. 8 itu berarti 4 kali 2. Akar 4 berarti 2 minus akar 2. Akar 4 berapa? Akar 4 itu 2 akar 2 per 2 min akar 2. Nah, Bu, kok beda lagi bentuknya? Jangan bingung ya. Kali akar sekawannya. Akar sekawan itu podo plek karo penyebut tadi ngisore. Tetapi yang membedakan hanya tanda. Kalau minus lawannya apa? Plus. Dah. Maka kita tulis dulu tadi aja kesusun jabarke. 2 akar 2 dikali 2 plus akar 2. Yang bawah depan kali depan, 2 kali 2, 4. Akar 2 kali akar 2 min 2. Nah, maka 2 ini nak ditulis, ini ya full ya, penuh ya. Tak taruh sini ya, Cah. Nah, ke sini. Maka 2 akar 2 tambah plus ini ya, akar 2 per 4 dikurangi 2, boleh dicoret. Coret, baru dikalikan, Cah.
Akar 2 kali 2, 2 akar 2. Akar 2 dikali akar 2 kembali ke angka itu sendiri. Jawabannya ini 2 akar 2 ditambah 2 ya. Itu baru rumus 4 loh ya. Rumus kelima ini nanti rumus terakhir. Setelah itu kalian bisa baca-baca bukunya ya. Rumus terakhir. Nah, rumus terakhir, rumus nomor 5 sekarang. Kalau misalkan bentuknya seperti ini, akar A, ya, akar A ditambah akar B per akar C plus minus akar D. Nah, dawane leh Bu, ojo sedih dhisik, semangat ya. Bisa, pasti bisa. Akar A ditambah akar B, tetap bawahnya juga tetap tulis dulu. C plus minus akar D dikalikan ya. Tadi seperti pesan saya dari tadi, akar sekawan adalah persis plek sama penyebut. Yang membedakan apa tadi? Tandanya ya. Tandanya lihat baik-baik. Karena ini plus minus, maka kita balik. Min plus. Min plus. Ketemu deh rumusnya. Nah, dikotai, diwarnai warna-warni ben ketok. Sekarang, langsung saya berikan contohnya. Misalkan akar 5 ditambah akar 3. Bu, nek misalnya soalnya dhuwur plus minus, boleh? Boleh. Berlaku untuk plus juga berlaku untuk minus ya. Ini misalkan akar 7 di sini dikurangi akar 5. Nah, ikuti yuk, ikuti aturannya. Akar 5 ditambah akar 3 per akar 7 dikurang akar 5. Dikalikan yuk, dikali akar 7 akar 5 akar 7 akar 5 tandanya kalau penyebutnya ini minus apa tadi akar sekawannya lawannya plus plus tinggal kita kalikan ya depan kali depan akar 5 kali akar 7 akar 3 5 depan kali belakang akar 5 dikali akar 5 5 belakang kali depan akar 2 1 belakang kali belakang akar 15. Ya Allah, bingung aku Bu. Sabar ya. Nek ra iso latihan terus ya. Akar 7 kali akar 7, 7. Akar 5 kali akar 5, 5. Nah, sampai sini Bu, kok yang atas gak bisa disederhanakan blas iku piye toh Bu? Wes, saya tadi kan udah berpesan. Selama akar itu beda semua, nggak perlu diapakan disatukan operasinya gak untuk dicampur aduk jadi biarkan saja yang akar 35 yo tetep yang akar 21 yo tetep akar 15 ya tetap per 2 limanya taruh di depan aja jadi dalam matematika itu tetap ada estetikanya Cah ya jadi kalau misalkan ada bilangan asli taruhlah di depan terus akar yang gede urut ke belakang menuju yang kecil jadi tetap ya kita jaga kaidahnya biar tampilannya tetap cantik ya tetap ganteng nek wong lanang ngono ya sampai sini tadi kita udah dapat beberapa rumus ya yang pertama adalah menyederhanakan bentuk akar yang kedua adalah merasionalkan penyebut bentuk akar dengan demikian sampai hari ini dua pertemuan ini materi kita bab 1 yaitu perpangkatan dan bentuk akar selesai ya. Jadi yang Bu Ismi sampaikan selama daring ini adalah materi esensial ya. Materi esensial ini dalam ujian nasional jika ada nanti juga keluar semuanya ya. Nah, kalian tugasnya ya
pelajari ya yang udah disampaikan, nanti dalam waktu dekat kita ulangan harian ya. Namun, sebelum ulangan harian tugas 2 akan saya rilis ya. Sebelumnya ada beberapa anak ya, saya cek dulu ke classroom saya, ada beberapa yang belum mengumpulkan, tolong dikumpulkan ya. Kelas A itu ada 5 anak, sekitar 5 anak, kelas B juga ada beberapa anak. Nanti kalau udah beres semuanya, sudah beres, baru akan saya rilis tugas yang kedua ya. Sampai hari ini ya, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran matematika hari ini. Semoga apa yang sudah kalian ikuti hari ini ya bisa kalian terima dengan baik dan semoga ilmunya bermanfaat ya. Akhirul kalam ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.